warga masyarakat untuk bisa melaksanakan ajaran agamanya seperti yang dia. Nah, di Indonesia sendiri gimana ini? Di Indonesia sama. Saya khawatir karena catatan sudah cukup banyak kecenderungan Islamofobia, meskipun bentuknya tidak seperti yang terjadi di Amerika atau apalagi di Israel atau apalagi di India ya. Halus yang saya sebutkan sebagai cultural Islamofobia yang bermotif budaya dan melalui alat-alat budaya seperti buku gitu ya, buku. Tapi ada juga yang relatif vulgar dan sangat menyakitkan, itu pembakaran ijazah Al-Quran, mencoba Al-Quran dan mohon maaf mengencing Al-Quran. Bahkan pernah terjadi anggota DPD ya dari Bali anti jilbab ya, jadi sudah nyata. Belum lagi bullying terhadap tokoh-tokoh, ancaman terhadap pembubaran organisasi seperti MUI. Jadi kalau dibiarkan tidak diberi ruang perlindungan secara hukum, maka itu akan terus menerus. Jadi kuncinya memang harus ada undang-undang. Nah, terkait undang-undang kira-kira bagaimana? Ya kalau setelah undang-undang kan ada jaminan hukum, jaminan hukum dan termasuk menjadi keputusan politik yang menjadi komitmen seluruh anggota DPR. Apalagi kalau ini inisiatif itu bisa muncul dari pemerintah. Nah, kita memberikan kontribusi, memberikan masukan agar pemerintah bisa push ke DPR. Nanti Kementerian Agama atau siapa kira-kira? Presiden bisa menteri sesuai dengan sistem politik kita. Itu pembuatan undang-undang itu kan bisa dari presiden dan inisiatif masuk DPR. Tapi kan perlu didorong, Pak. Pasti. Nah, dorongan inilah yang mesti harus dilakukan. Itulah makanya kekuatan civil society seperti yang sekarang ini, termasuk dan bahkan masyarakat lintas agama itu perlu menjadi gerakan yang menistakan atau yang sikap antipati terhadap agama Islam, termasuk pada agama lain. Tidak boleh ada anti terhadap agama apapun. Tapi karena yang menjadi korban Islam, maka Islamofobia, dan itu meluas sekali. Saya kira betul. Kuncinya sekarang adalah bersama-sama. Nah, yang tahap sekarang ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang. Tim saya sudah menyiapkan naskah akademik. Oh, jadi MUI sudah menyiapkan? Sudah. Nah, ini adalah salah satu rangkaian dari nanti pada waktunya naskah akademik yang akan kita selesaikan itu nanti akan didiskusikan melalui FGD dengan mengundang para ahli. Jadi diskusi terbatas tentu dengan DPR yang punya kapasitas untuk memformulakan naskah akademik menjadi rancangan undang-undang. Jadi Pak Hidayat Nur Wahid tadi juga sudah menawarkan dari PKS sudah siap untuk untuk membantu menerjemahkan, memformulasikan naskah akademik menjadi rancangan undang. Dan RUU kalau diinisiatif oleh pemerintah tadi Ustaz Hidayat Nur Wahid itu bisa satu bulan juga bisa selesai atau cepat lah. Nah, tetapi jangan lupa ini pekerjaannya belum selesai karena baru diperdebatkan di RUU. Menjadi RUU itu perdebatan politiknya pasti luar biasa. Jadi kalau tahun ini diajukan, kalau kita ingin targetnya undang-undang itu bisa terbit tahun depan, itu tahun ini tahun keramaian. Atau lebih mundur lagi, perdebatan tentang RUU itu pasti ramai. Apalagi inisiatif dari pemerintah. Itu artinya pemerintah aware terhadap hak beragama umat Islam, termasuk agama lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Tanggapan dan dukungan saya adalah pertama, Ibu Wati sebagai penggagas awal dengan Bu Jati dan aspirasi secara kelompok harus diapresiasi. Dan kita doakan mereka-mereka ini sehat, terus berjuang. Amin. Karena panjang perjuangan itu. Betul banget. Yang kedua, kita sudah punya jalur tadi. Ada Majelis Ulama, ada MPR, ada DPR, ada berbagai sektor, bahkan Presiden.
Jadi saya usulkan tadi buat ad hoc untuk kunjungan bahkan ke luar negeri, ke Brunei misalnya, ke Malaysia misalnya yang masih komit dengan Islam, dan kita sounding. Tak mungkin itu nggak bisa dibantu karena Allah yang menggerakkan. Ada dalilnya. Ya ayyuhallazina amanu in tansruha yansurkum wa yusabit adamakum. Hai orang-orang beriman, kalau kamu bela agama Allah, Allah pasti bela kamu. Dan Allah kuatkan kedudukanmu. Surat Muhammad, surat 47 ayat 7. Dan Bu Wati dan saya sebagai pembina di sini sangat bersukacita untuk membela agama Allah. Amin Allah. Oleh karena itulah, yang di dalam negerinya, saya minta BNPT dibubarkan. Betul. Karena itu membuat citra Islam itu ada terorisnya. Betul, Bang. Padahal Islam nggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Senyum aja ibadah. Pindahin duri dari jalan ibadah. Bantu orang ibadah. Dan lain sebagainya ibadah. Yang betul-betul baik-baik. Kok dibilang teroris? Sementara agama lain nggak pernah disini. Teroris Kristen, teroris Buddha, teroris Hindu. Nggak pernah ada. Tapi kalau teroris pasti Islam. Kurang ajar. Kita protes. Nah, tolonglah aspirasi ini betul-betul disampaikan. Siap. Terutama RDP kita dengan DPR, MPR, DPD. Bahkan kalau perlu saya minta, bahkan perlu menurut saya, audiensi dengan Presiden langsung. Siap. Karena Presiden juga masih ngaku orang Islam. Siap. Pak Prabowo dengan hormat, terima kami mau audiensi demi tegaknya agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Harus diingat bahwa 15 Maret 2019 ada peristiwa pembantaian terhadap 51 kaum muslimin di kota Christchurch di masjid pada saat mereka sedang Jumatan. Terorisnya adalah orang Australia yang ke Selandia Baru. Nah, kemudian peristiwa ini tentu mendunia. Kemudian Perdana Menteri Pakistan saat itu membawa ini ke sidang umum PBB dan didukung penuh oleh seluruh negara OKI, Organisasi Kerjasama Islam, sekitar 60 kalau tidak salah. Gayung bersambut itu disambut juga tentu saja oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menlunya dan Menteri Agamanya. Kemudian itu di tahun 2022. Gerakan Nasional Anti Islamofobia ini bermula dari omong-omong 3 teman, yakni Ahmad Dhani Prasetyo Dewa 19 yang sudah selesai dari fitnah terhadap dia itu. Waktu keluar jumpa dengan saya di Surabaya dan lawyernya adalah Bang Abdullah Al-Katiri di antara banyak lawyernya ya. Kemudian ayo kita kumpul-kumpul di rumahnya Ahmad Dhani akhirnya. Dan dari sana membicarakan Islamofobia, yang hadir ada Buya Anwar Abbas, Bang Refli Harun, Gus Aam Wahab, Habib Muslim Alatas, banyak lagi ya, banyak lagi. Dan dari situ kenapa tidak diresmikan saja? Lalu diresmikanlah ini menjadi Gerakan Nasional Anti Islamofobia di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru di Aula Buya Hamka. Dan ini adalah gerakan moral, Gerakan moral ini Masya Allah, di dalam Gerakan Nasional Anti Islamofobia, ada para pimpinan-pimpinan, tokoh umat, para asatidz, ulama dari lintas organisasi. Yang konon kalau di media sosial, umatnya atau anggotanya bertikai, nah ternyata di tataran atas tidak. Karena Islamofobia adalah masalah bersama, mungkin sama dengan misalnya masalah ekonomi, masalah pemurtatan, itu masalah bersama dan lain-lainnya. Maka di dalam Islamofobia ini, kata fobia adalah, kalau saya tanya kepada keahlinya, fobia itu adalah ketakutan, rasa takut dan marah ya, yang ngeri, yang tidak masuk akal terhadap Islam, Islamofobia. Nah, tentu musuh bersama kita bukan kaum kafirin, tetapi adalah iblis dan syaitan yang mengadu domba ini semua. Sekali lagi saya katakan dengan yakin kaum kafirin, karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kafir, KBBI, kata kafir artinya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tadi ada kaum kafir satu kan, ada Ko Cheng Li. Dia dibilang kafir tidak masalah, karena sudah paham bahwa KBBI begitu. Jadi, Islamofobia ini adalah hasil tipuan iblis. Nah, bagaimana cara mengedukasinya? Pertama kali, yang paling penting adalah menunjukkan kepada seluruh kaum yang tidak belum mengerti, baik yang kafirin maupun munafikin. Karena Islamofobia itu ada 2. Dari luar, dari kaum non-muslim, dari kafir, dan dari dalam sendiri. Yang katakanlah Islam KTP katanya, tetapi masih alergi terhadap Islam. Misalnya seperti ini, ada orang Islam takut sama orang berjenggot. Ngapain? Metallica aja berjenggot. Ya, orang Islam atau orang muslim, non-muslim kafir takut sama orang cingkrang. Padahal Michael Jackson aja cingkrang. Bunda Maria berhijab, ya, dan banyak lagi. Ternyata sekarang orang-orang banyak sekali yang sangat ingin mempelajari ekonomi syariah karena terbukti adil, amanah, dan benar.
ya, riba itu memang haram. Saya juga peneliti perbandingan agama. Saya pernah menurut Profesor Dr. Syafi Antonio diantaranya, beliau pernah di satu pertemuan ekonomi syariah, ada dari Bank Syariah Inggris orang Kristen. Ditanya, kenapa Anda di sini? Karena di Bible kami, menurut cerita Profesor Syafi Antonio ya, di Bible kami riba itu haram. Tapi kaum muslim lah yang paling tahu mengenai seluk-beluk bagaimana riba ini. Ya, kami belajar dari kaum muslim yang melestarikannya ini. Dan Islam itu saudara, ingat di Pancasila dan di Undang-Undang Dasar, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kata Allah, nama Allah itu ada di pembukaan atas berkat rahmat Allah. Dan Pancasila juga, bahkan dulu Pancasila harusnya ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ala kulli hal apapun juga, ini mayoritas di sini Muslim, 90%-an. Mengapa masih ada Islamofobia? Tentu tugas kita bersama. Caranya bagaimana? Menunjukkan kepada pihak luar bahwa Islam ini benar. Dan kita tahu Al-Quran dan hadis dijamin oleh kebenaran sains, matematika, temuan-temuan semua. Ini ya sudah. Ini agama dari awal zaman. Ketuhanan yang Maha Esa yang murni. Dari awal zaman dengan 124.000 nabi sejak awal zaman. Musuh kita sekali lagi bukan kaum kafirin munafikin, tapi iblis syaitan yang mengadu domba. Nah, gimana caranya? Kita berikan hikmah. Gimana? Ya ubah sikap, ya tunjukkan kebenaran Islam, dakwah yang benar. Baik-baik itulah. Organisasi dakwah kita semua kumpul di dalam GNHI, semuanya bersatu. Alhamdulillah. Misalnya penentuan hari raya nggak ada berdebat. Ya kunut udah nggak didebatin. Ini masalah itu masalah furu'iyah. Di dalam usuliyah kita bersatu. Ya. Nanti itu urusan masing-masing itu ya. Gitu. Amalana wa amalakum lah gitu. Jadi itu. Sekali lagi tolong diingat, 15 Maret adalah Hari Anti-Islamofobia yang dari United Nations, hasil dari persetujuan dari dukungan dari seluruh negara Islam, dan Indonesia sudah menyetujuinya, mendukungnya, dan itu 15 Maret 2019 adalah pembunuhan terhadap 51. Bayangkan Allah menunjukkan 15 Maret 51. Ini syarat dari Allah. Saya kira itu. Saya kira itu dulu ya. Assalamualaikum. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.